Oke, kita bahas satu fenomena alam yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Megawati Hangestri. Serius, ini bukan pemain voli biasa. Ini kayak baterainya pakai tenaga surya plus nuklir. Saat pemain lain sudah mulai ngos-ngosan di set ketiga, napas bunyi, kaki berat, lompat setengah niat, Mega malah masih lari-lari, lompat, nutup, balik lagi nyerang. Pemain lain capek bro, Mega capek. Itu apa? Yang paling heran justru teman sendiri. Salas dan Sherban, dua pemain asing enduro, itu bukan lihat Mega dari bangku penonton, tapi dari jarak sedekat mungkin, sebagai rekan satu tim, sebagai sahabat. Dan reaksi mereka? Bingung. Masuk set ketiga dan keempat, Salas sama Sherban sudah mulai mikir, ini kaki kenapa rasanya kayak beton? Sementara Mega, bukannya melambat, dia malah makin menggila. Minta bola lagi, minta bola lagi. Kayak di game RPG, staminanya full terus. Ada momen mereka saling tatap. Tatapan yang artinya satu. Ini orang manusia apa DLC tambahan? Masuk set kelima. Ini fase di mana pemain biasanya sudah hidup segan mati tak mau. Salas fokus bertahan, Sherban mikir, yang penting bola naik. Tapi Mega masih berdiri paling depan. Postur tegak, tatapan tajam, siap ambil tanggung jawab. Dan bukan cuma nyerang ya, ini yang bikin absurd. Habis spike keras, Mega langsung turun ke belakang, nerima bola, nutup area, main kayak libero dadakan. Salas sama Sherban makin gak habis pikir. Jarang ada pemain yang nyerang segila itu, tapi masih mau capek-capek bertahan. Biasanya kan, gue spiker, urusan belakang bukan job desk gue. Mega, tim dulu, urusan capek belakangan. Yang bikin mereka makin kagum itu bukan cuma fisik, tapi mental. Di poin-poin krusial saat tekanan tinggi, Mega tetap tenang, masih sempat nyemangatin teman, masih berani ambil bola. Energinya kayak menular, yang tadinya sudah mau roboh, jadi ikut berdiri lagi. Makanya nggak heran kalau Salas dan Sherban sering kelihatan senyum-senyum sendiri. Tatapan heran, kayak mikir, kok sahabat gue begini sih? Buat mereka, Megawati bukan cuma pemain hebat, tapi monster baik hati. Monster yang gak nakut-nakutin, tapi bikin kagum. Monster yang staminanya gak masuk akal, tapi tetap rendah hati. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa Mega disebut monster? Jawabannya simpel, karena saat semua orang sudah capek, dia masih gas. Dan itulah Megawati Hangestri. Bukan cuma kuat, bukan cuma pintar, tapi punya tenaga, mental, dan kepemimpinan yang bikin teman sendiri aja sampai geleng-geleng kepala. Presenter, kocak komedi receh. Bayangin ya, laga Proliga 2026 yang harusnya tegang, panas, penuh emosi. Malah berakhir seperti drama komedi tanpa naskah. Jakarta Electric PLN ketemu Jakarta Pertamina Enduro. Dari awal, penonton sudah siap mental. Ini bakal perang bintang. Tegang, 5 set. Tapi apa yang terjadi, Bung? Baru mulai, langsung shock terapi. Smash pertama masuk. Poin pertama milik Pertamina Enduro. Electric PLN masih mikir, ini bola beneran atau pemanasan? Lalu datanglah Megawati Hangestri. Smash demi smash. Blok coba dipasang 2 orang. Mega cuma senyum tipis lalu, diar. Bola lewat, blok cuma jadi hiasan krik. Vega Isa coba nutup. Tasya jungkir balik. Libero sudah seperti ninja lompat ke sana-sini. Tapi apa daya, bola tetap jatuh di area sendiri. Komentator bilang, pertahanan Electric PLN sangat dingin. Dingin iya, karena bolanya kebanyakan jatuh di lantai sendiri. Set pertama lewat, set kedua mulai. Electric PLN bilang dalam hati, oke, kita bangkit. Tapi Megawati bilang, enggak dulu. Smash lagi, blok tembus. Service. Electric PLN makin lama makin kelihatan seperti lagi uji mental massal. Dan disinilah momen legendaris itu terjadi.
Oposit asing elektrik PLN, Celeste Plug, akhirnya angkat tangan. Bukan karena cedera, bukan karena salah sepatu, bukan juga karena kram, tapi karena mental drop. Dalam wawancara dia bilang, "Saya jujur, Megawati terlalu kuat." Lah, ini Proliga atau sesi curhat Krik? Dia lanjut lagi, "Saya minta diganti karena saya tidak ingin dipermalukan di lapangan." Penonton di rumah langsung refleks bilang, "Bang, itu kan disiarkan TV." Netizen pun auto heboh. Ada yang simpati, ada yang ngakak, ada yang bilang, ini pertama kalinya pemain asing jujur sejujur-jujurnya. Sementara itu, Megawati Krik, tenang, tidak banyak gaya, tidak selebrasi lebay. Datang, smash, dapat poin, balik lagi ke posisi. Auranya kayak bilang, "Maaf ya, ini kerjaan." Akhir pertandingan Krik, 3-0. Cepat, efisien, tanpa ampun. Dan bonusnya Krik, Megawati masuk 5 besar top skor Proliga 2026. Pemain lokal, di tengah dominasi pemain asing. Plus dapat bonus dari klub, plus dapat pujian pelatih asing. Lengkap sudah. Skill dapat, mental kuat, rekening aman. Sementara itu, elektrik PLN pulang dengan satu PR besar. Latihan mental dan tahan banting. Karena di Proliga 2026 ini Krik, kalau ketemu Megawati Hangestri Krik, yang diuji bukan cuma teknik, tapi juga harga diri. Jakarta Pertamina Enduro tampil ngeri-ngeri sedap di lanjutan Proliga 2026. Menghadapi Bandung BJB Tanda Mata, tim asal Jakarta ini sukses meraih kemenangan telak 3-0. Skornya sih kelihatan cepat, tapi perjuangannya nggak secepat itu. Bandung BJB Tanda Mata dibuat kerja lembur, sementara JPE makin pede nunjukin dominasinya musim ini. Tapi, yang bikin heboh justru bukan cuma skor. Sorotan utama datang dari Yana Sherban, outside hitter asing Jakarta Pertamina Enduro. Mainnya gacor, serangannya tajam, dan akhirnya dinobatkan sebagai MVP pertandingan. Tapi yang bikin netizen auto angkat alis justru komentar Sherban setelah laga. Alih-alih pasang daya MVP, Sherban malah merendah. "Jujur saya tidak menyangka jadi MVP. Ini kerja tim, bukan saya sendiri," katanya. Santai, rendah hati, bikin makin disayang.